Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022. Jadi besok adalah hari raya Nyepi ya. Bursa libur satu hari. Yang merayakan hari raya Nyepi, saya ucapkan selamat hari raya Nyepi. Ini bagian ketiga ya, saya bahas semuanya totalnya ada 18 saham ya. Ada 3 bagian. Untuk bagian pertama dan bagian kedua, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk TINS ya, Timah Tbk. Jadi di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan untuk support dan resistennya. Yang rajin ngikutin channel saya ini harusnya sudah pasang trailing stop ya, karena ini targetnya 1660 sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau dia misalnya gagal tembus ke atas kemudian dia gagal, jangan lupa pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan trailing stop dan stop loss ya. Jadi kalau dia breakout mau tambah lagi average up silakan, tapi kalau misalnya dalam perjalanannya dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jadi jangan sampai kehilangan keuntungan yang sudah didapat ya. Kemudian yang mau buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya di area 1450. Tapi karena ini terlalu jauh ya breakoutnya, dia hari ini higher. Jadi kalau mau buy on weakness kita bisa tunggu di area 1560 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 1560, kalau kita mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1560 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1600 kita tambah lagi, atau istilahnya average up ya, naik ke atas 1660 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1695 atau acuannya pakai high-nya di sini ya 1705 ya, silakan tambah lagi atau average up. Dia masih memungkinkan untuk breakout lagi ke atas 1765. Target price berikutnya setelah 1765 adalah 1925. Jadi garis-garis ini saya ambil dari kurang lebih area resistennya ya. Jadi dari swing high sebelumnya di sini ya, ini 1765, yang di sini kurang lebih juga 1765 ya. High-nya di sini memang 1770 ya. Jadi kurang lebih lah ya areanya seperti itu ya. Jadi gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1660, kalau mau buyback atau yang sudah punya kalau belum kena trailing stop atau belum kena stop loss, kalau mau tambah lagi silakan ya. Average up ya, naik ke atas 1995 tambah lagi. Jadi sejauh ini memang dia setelah dia naik tinggi, dia berusaha untuk konsolidasi atau sideways di sini ya. Kurang lebih patternnya sama ya. Selama di atas 1560 dia masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 1695 ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa naik tinggi sampai 1925 untuk TINS ya. Sejauh ini cukup. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA ini sudah saya gambarkan juga. Resisten berikutnya di 3480. Ini memang di tengah-tengahnya saya nggak gambar garisnya ya. Saya sudah sebutkan kalau mau average up atau tambah lagi boleh aja setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 3480 dan 3710. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini high-nya di 3130 ya, 2 hari yang lalu ya. Maaf 3240 ya. Kemudian di sini dia low-nya hari ini 3220. Kalau mau pasang trailing stopnya atau stop loss-nya ikutin garis saja 3180 dan 3100, itu bagian sudah punya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy, tunggu area buy minus di 3000. Artinya kalau dia turun di bawah 3000, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 3000 barusan kita buy. Kalau masih belum mantul atau belum rebound di atas 3000 ya dia ada kemungkinan testing area buy on weakness berikutnya di 2810 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 2810, kalau berhasil rebound kita barusan buy ya. Itu bagi yang buy on weakness. Tapi kalau turun lagi di bawah 2810, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Karena dia ada kemungkinan testing area supportnya di bawah 560 dan 2630. Ya jauh banget ya seperti itu ya. Jadi buy on weakness di dua area ini aja. Kalau yang misalnya sudah kena trailing stop atau sudah jual, sudah take profit, kalau mau buyback sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ya. Jadi high-nya hari ini kan di harga 3290 ya high-nya hari ini. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3290, silakan buy high sell higher ya. Target price berikutnya di 3480 dan 3710. Itu kurang lebih seperti itu untuk PTBA. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar ke atas ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever. Jadi Unilever ini kenapa saya bahas? Karena ada beberapa yang tanya di grup ya. Jadi sebenarnya untuk Unilever ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Memang saya sudah pernah coba-coba tangkap pisau jatuh sebelumnya ya. Stop loss saya sudah kena ya 3800 ya. Jadi di sini dia masih cenderung downtrend ya. Jadi belum ada indikasi untuk buy. Jadi ini masih
ada kecenderungan turun lagi masih bisa nggak Mas? Masih bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini area swing low sebelumnya di sini ya. Itu sekitar 3.800. Dia sudah ditembus ke bawah. Memang hari ini sempat naik ke atas 3.800 tapi dia masih gagal ya. Untuk sesi satu break dia malah turun lagi di bawah 3.800. Jadi kalau resikonya sekarang itu masih cukup tinggi ya. Kalau mau buy, saran saya sih lebih baik tunggu aja di atas ini ya. Jadi kita tunggunya di atas kalau mau buy ya, di atas 4.050 lebih amannya ya. Karena dia selama di bawah 4.050 dia masih resiko turun ke bawah ya. Jadi jangan coba lagi lah. Karena saya sebelumnya coba di area buy weakness-nya turun kena stop loss ya. Saya masih belum coba lagi ya. Saya tunggu aja agak ke atas lah kalau mau buyback ya. Terus terang aja bisnisnya masih lesu apalagi tertekan dengan harga komoditas ya. Seperti itu ya. Terus di internal perusahaan juga masih berusaha untuk merampingkan perusahaannya istilahnya seperti itu ya. Jadi arahnya masih cenderung strong downtrend, belum waktunya untuk buy ya. Yang sudah punya kalau belum pasang stop loss silakan pasang ya. Kalau dia turun di bawahnya 3650 atau di bawahnya 3600 lebih baik jual dulu untuk Unilever. Jadi saya bahas bukan berarti boleh buy belum ya. Buy-nya nanti kalau sudah berhasil naik ke atas 4050. Kalau dia masih di bawahnya 4050 dia masih resiko ya. Jadi jangan terlalu istilahnya tergiur harga murah enggak ya. Karena secara fundamental untuk UNVR ini masih mahal ya price to book value-nya ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco ya. Kalau kita lihat di sini Medco dia setelah naik tinggi banget membentuk ekor panjang ke atas di 680 ya. Dia berusaha untuk bangkit kembali ya. Kalau kita lihat di sini garisnya sudah saya gambarkan. Selama berada di atasnya 590 sebenarnya untuk Medco ini dia masih ada peluang lagi ya untuk breakout lagi ke atas 680. Posisi sekarang yang sudah punya harusnya sih sudah pasang trailing stop ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau belum pasang aja di 625 ya. Atau stop loss-nya di 600 lah ya maksimum ya. Kalau misalnya belinya di atas, di sini kalau yang mau buy and weakness tunggu di area 555, ya kan? Atau sekalian kalau mau buy high sell higher naik ke atas 680 silakan buy, naik ke atas 695 tambah lagi target price berikutnya di 760. Jadi strateginya ada dua, buy and weakness di 555 atau paling dekat ya di 590-an ya. Kalau dia turun berhasil rebound atau mantul kita buy ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus, tapi kalau mau buy sekarang saran saya tunggu sekalian breakout ke atas atau buy-nya bertambah aja ya. Naik lagi ke atas 680 tambah lagi ya, naik ke atas 695 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Medco ya, atau buy and weakness di area 590 atau 555 ya. Jadi buy and weakness itu kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk TAPG. Jadi TAPG hari ini dia naik lagi, higher high lagi ya, candlenya ya. Kalau kita lihat di sini area swing high-nya di sini 750 ya. Pasang aja stop loss-nya di sana ya, yang belum pasang ya. Kemudian kalau kita gambarkan di sini area resistennya kurang lebih di sini ya. Ini 820 yang mana sama dengan high-nya hari ini 820 ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop terdekatnya dipakai acuan high-nya ini ya. 2 hari yang lalu di 790. Pasang trailing stopnya di 790 dan maksimum di 750. Kalau turun di bawah 750 lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness kalau belum punya ya, tunggu aja di area sekitar 690 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 690, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 690. Kalau belum berhasil naik ya jangan buy dulu, ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya kurang lebih sekitar area 650 ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness sekitar 690. Kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul harusnya kita buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher kalau dia berhasil breakout ke atas 820 silakan ya. Jadi jangan terlalu takut. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop dan juga stop loss ya. Ini naik lagi ke atas 865, kalau mau tambah lagi silakan. Targetnya dia akan mencoba untuk breakout ke atas swing high sebelumnya di bulan Oktober di sini ya, 6 Oktober ya, di 915. Jadi dia sudah berhasil breakout, mudah-mudahan aja lancar. Ini masih sesi satu, maaf ini sesi 2 berjalan ya. Jadi sesi 2 berjalan. Nanti yang belum punya ya lihat aja kalau misalnya sebelum closing dia masih bertahan di atasnya 790, kalau mau buy boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 820 tambah lagi
target price berikutnya di 865 dan 915 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP, garis-garisnya sudah saya berikan juga kemarin, ada yang tanya di grup juga ya. Jadi di sini 1500 adalah area resistance sebelumnya ya. Kalau sudah punya, pasang aja dari stopnya di 1500. Jadi kalau dia turun di bawah 1500, lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawah 1420, jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness, kalau belum punya, tunggu aja di area sekitar 1350. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1350, kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1420 tambah lagi, naik ke atas 1500 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap. Di sini ada resistance 1560 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1560 untuk LSIP, silakan tambah lagi ya. Jangan takut ketinggian. Pak Sunar, ini kan resistennya. Kalau kita mundur ke belakang ya, ini kalau dia breakout ke atas 1560, dia masih memungkinkan untuk target price-nya di sini. Saya gambarkan ya, mundur jauh ke belakang ya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2016 ya, itu di area 1665, terus berikutnya lagi di atasnya sekitar 1840 ya, itu target price-nya. Jadi untuk LSIP ini uptrend-nya masih cukup bagus dan masih cukup kuat ya. Perlu waspadai 1420 ya. Jadi kalau turun di bawah 1420, lebih baik yang sudah punya jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia testing area 1350. Tapi yang belum punya, kalau mau buy on weakness itu baca di 1350. Jadi kalau koreksi berhasil rebound ya, boleh buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kurang lebih cukup ya. Ini totalnya ada 3 bagian. Setiap bagian ada 6 saham yang saya bahas ya untuk analisa saham hari ini dan tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 4 Maret 2022. Kemudian saya mau mengumumkan untuk event edukasi hari Jumat ini ya, jam 2 sore sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 4 Maret 2022 akan ada edukasi mengenai prospek bank digital 2022 ya. Bagi investor yang tertarik atau bagi trader jangka menengah ya, kira-kira prospeknya bagaimana untuk bank digital di tahun 2022 ini ya. Apakah masih bisa naik lagi, apakah masih prospeknya masih cerah ya, seperti itu ya. Nanti akan dibahas oleh pakar ekonomi BCA David Sumual ya. Kemudian juga saya bahas nanti di bagian kedua ya, dari segi sekilas mengenai fundamentalnya beberapa bank digital dan juga teknikalnya, kira-kira arahnya di tahun 2022 seperti apa ya. Jadi yang tertarik atau berminat silakan mendaftar. Biaya pendaftarannya hanya sekitar 150.000 ya, seperti itu ya. Bisa lewat WA di nomor yang sudah tercantum ini ya. Kemudian atau lewat linknya pendaftaran ini ya, bit.ly kemudian garis miring SL terus ini strip ya, BCA ya. Ya silakan mendaftar. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.